Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita selalu diberikan kesehatan sebagai dari kami. Dan di siang hari ini kita sedang berada di Desa Kronjo ya Pak ya. Betul. Desa Kronjo, dan dari kemarin itu memang kita tuh sempat jaro-jaro Pak. Kita tuh kemarin sempat dari Banten, kita menanyakan Kesultanan Banten Bambang, Sultan Bambang, terus kita tuh langsung lagi ke Syekh apa namanya yang di Banten itu, anaknya Gunung Jati itu, kita sering jaro di sana Pak. Kemarin tuh tanya-tanya sejarah gitu Pak ya. Emang kita juga Pak sempat lihat-lihat nih, ada apa namanya, ada sumber kembar, makanya saya lari ke sini, terus makanya saya cari Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Judika. Bapak Judika. Jadi Bapak Judika ini teman-teman selaku juru kunci ya Pak ya, yang mengetahui sejarah-sejarah kenapa adanya Pulau Cangkir atau kenapa adanya sumber kembar ini ya Pak ya. Baik, nanti apa namanya, untuk lebih jauhnya kita bisa masuk ke sana Pak. Silakan. Nah, jadi kita bisa melihat sumbernya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang di sini ada tulisannya Pak ya? Ada sejarah sumur kembar, sangat Pulau Cangkir. Khusus buat mandi Pak ini Pak? Sebetulnya sih umum, Umum cuman semuanya. kalau diceritakan panjang lebar kepanjangan. Oh, betul. Nah, itu tuh apa namanya, kembar itu maksudnya gimana Pak? Ya, kalau pada umumnya ini sumur ini kan dua. Mungkin kronologisnya kembar itu bisa kata dua. Tapi bukan berarti kembar itu istilah orang lahiran. Apa ya namanya, istilah orang lahiran Kembar ya begitu. Jadi oh. ini suami istri. Jadi kembarnya itu karena dua gitu. Nah, ini kalau boleh dilanjut cerita kronologis tentang Pulau Cangkir, justru yang namanya Pulau Cangkir itu pusat sejarahnya, sentralnya ya sumur kembar ini yang namanya Sulanjana ini. Ya. Namun kebanyakan para pengunjung atau para peziarah yang datang ke Pulau Cangkir ini jarang mengenali sumur ini. Ya, betul. Makanya kedatangan saya ke sini tuh, siapa tahu kan kita bisa ekspos ya Pak, apa namanya. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa di sini tuh jangan cuma hanya ke sini doang, tapi harus tahu sejarahnya seperti apa ya Pak ya. Betul gitu. Jadi jangan cuma, kan kebanyakan orang sekarang kan kita mentang-mentang ada pulau di sini pacaran ke sini, jadi tidak mengenal sejarahnya itu seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ini Sulanjana ini yang mana Pak? Sulanjana cowok. Oh, ini yang cowok. Iya, Sulanjani. Perbedaannya apa ini Pak? Kalau Sulanjana bisa dibedakan gitu. Kalau misalkan orang awam kan kalau kesini kurang paham Pak, mana nih Sulanjaninya yang mana? Ya, ini Sulanjananya. Itu yang sebelah kanan ya Pak? Ya, sebelah kanan kalau kita menghadap ke barat. Nah, ini Sulanjaninya, yang ceweknya. Kalau masalah perbedaan itu sepertinya tidak ada perbedaan. Ya, kalau sepintas pertanyaan apa perbedaannya gitu ya, nggak ada. Tapi kalau perbedaannya untuk kepentingan ada. Justru sumur kembar Sulanjani ini sentral sejarahnya Pulau Cangkir. Airnya ini bisa dipergunakan jalannya syariat. Pak, kita bisa duduk aja Pak, biar nggak bapaknya nggak pegang. Nggak apa-apa. Ini aja duduk saja, ngobrol-ngobrol dulu Pak. Tapi kotor nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi begitu ya Pak. Jadi terus saya apa namanya baca di buku itu memang banyak khasiatnya di sini Pak. Betul. Banyak khasiat Pak. Ya, cuman kata Bapak tadi, kalau pertanyaannya hanya sebatas pertanyaan pada umumnya, ya Abah katakan itu tadi tidak ada perbedaan. Tapi kalau pertanyaan di luar itu banyak perbedaannya. Jadi istilahnya sumur Rahmat Sulanjani ini airnya itu untuk kepentingan semua kebutuhan syariat pada umumnya gitu ya. Maka tergantung kalau umpamanya kita mengambil atau
membutuhkan air ini, abah itu perlu tahu. Betul, betul. Jadi untuk apa ya? Untuk apa? Jadi nanti hadaratnya ke sana. Gitu. Jadi nggak sembarangan asal ambil aja. Iya, betul. Gitu. Makanya kalau ada orang yang membutuhkan air ini, abah suka tanya buat apa bilang? Buat anu, oh berarti ibu harus hadaratnya ke sana. Tanpa didasari seperti itu, kalau istilah bahasa orang sininya mah Sangenah nak kenanya banyak. celuntang, Benar. celuntang gitu. Songong. Songong. Jadi kayak upami aya jalmi ka dieu teh sangeunah na ya Nah, Bang. gitu. Padahal tujuan abah itu tujuannya jangan sampai kamu sia-sia. Betul. Memang pada hakikatnya hanya semata-mata Gusti Allah, Betul. Sang Khalik. Namun Allah itu kan kumaha manusia. Benar Pak. Anu ini kan pelantara nih banyak. Pelantara ari ieu mah. Tapi kalau kamu melalaikan pelantarannya itu, sia-sialah kamu apa yang kamu cari. Kan. Kumaha jauh nage malah hasilna namanya lamun urang mah niatna bener mah. Bener mah. Justru Pulau Cangkir ini, prasejarah sumber kembar ini, itu dulu tidak dipugar deh. Ya, istilahnya membahasa Sunda mengeplaknya. Ngeplak. Nah, tidinya telah sering bermasalah jalmi, sering bermasalah orang datang. Salah kaprah gitu. Sudah nama. Jadi salah kaprah, sering yang pingsan segala macam. Dulu lagi waktu belum dipugar ya, sering yang pipis sembarangan gitu, atau yang mandi sembarangan gitu ya. Kejadian ya. Sering kejadian yang di luar nalar lah katakan seperti itu. Sehingga dipugar ini tujuannya bukan berarti abah ini menyembunyikan prasejarah, akan tetapi demi untuk menyelamatkan semua umat yang berkepentingan. Justru saya mau ngambil air sumur kembar untuk apa? Untuk mandi. Silakan ngambilnya satu ember separuh. Jadi satu ember itu harus diisi 2 sumur. Nanti mandinya di sana ya. Kan gitu kan. Tujuannya kan supaya tertib. Kalau tidak digituin, dia tuh mandinya kerebek-kerebek di sini. Sekarang logikanya sangunahna. Jadi logikanya katanya kamu tuh mau mencari kebaikan, ridho Allah atau ridhonya karomah yang kamu hadapi. Tapi kalau mandinya gebur-gebur di sini, kira-kira logikanya ngotorin atau ngebersihin tuh? Nah, itulah. Tapi banyak sebagian orang yang salah kaprah untuk penafsiran apa yang abah bicarakan. Memang jadi hanya sebagian orang yang berpikir ini aja Pak, jadi berpikir panjang. Misalnya kan kenapa nih Pak Jika ini membuat ini kan yang pertama kan untuk menjaga ya Pak kebersihan di sini, terus menjaga kelestarian bahwa tempat ini tuh memang benar-benar prasejarah. Iya, jangan disembarangkan. Tuh, jadi jangan seenaknya orang datang ke sini. Jadi barangkali kan nanti di video ini ada orang-orang yang mau ke sini nonton video ini, katanya. Jadi biar tahu nih bahwa datangnya kita ke sumur kembar ini jangan sembarangan ya Pak ya. Jadi harus ada sopan santunnya. Iya gitu, ada tata krama. Ada tata kramanya, kita izin dulu ke Pak laku ini kunci gitu. Jadi nggak usah main nyelonong namanya. Jadi inti nama abah mah di dia sanes berarti hoyong dihormat. Beras. Pada intinya dasarnya. Tapi lebih menjaga ya Pak ya. Itu sebaliknya saya tuh sangat kasihan gitu. Sangat kasihan karena sumur kembar ini bukan sumur kembar yang baru kemarin dibuat oleh seseorang. Justru ini pusat sejarahnya, pusat sentral prasejarahnya Pulau Cangkir ini sumur kembar ini. Awalnya ini dibuat tuh seperti apa? Gimana Pak ceritanya itu tuh? Dibuat bulat seperti ini. Sama tadinya bulat apa? Cuma ada mata airnya kayak. Itu. Nah, benar. Jadi ari kapungkur mah zaman masih leuweung geueuman di Pulau Cangkirna itu ciri khasnya sumur kembar ini dari 2 pohon kembang ini. Tapi kalau untuk dilihat secara mata kasar, bentuk sumur kembar seperti sekarang ini itu nonsen. Ya. Kenapa? Itu tadi. Jadi belum ada lingkaran. Yang ada itu baru apa? Bulu perawai gitu di mata air. Nah, mata airnya wungkul. Jadi seperti kayak saya kan asli di Kuningan ya. Nah, jadi kayak ada di Kuningan peninggalan prasejarah Prabu Siliwangi di Sumur 7. Memang dulu pas Imron tadi itu tuh
pas saya ke sana tuh jadi cuma keluar mata airnya doang. Air apa terus dibangun Di batu namanya. iya iya. Jadi di batu iya mah tika pungkur memang aya di batu gede mah. Cuman di damel rada Indah lah indah nama kan kadang-kadang sok aya tawasul di dia pada selinggina teh aya lah gitu tempat duduknya ada gitu ya. Jadi dulu sumur ini tidak seperti ini. Jadi hanya berbentuk peta air. ya gitu. Kecil banget gitu. Jadi paralon bocor mata Ya, gitu. seperti peralon bocor lah gitu bener. Dibuatlah seperti ini jadi maksudnya supaya orang tuh tahu dilestarikan lah Nah, seperti ini apa ya. Di samping itu, dulu kan Pulau Cangkirnya masih primitif ya. Masih banyak orang yang takut untuk masuk ke Pulau Cangkir. Jadi dulu orang yang mau tawasul, orang yang mau ziarah ke Aulia Allah Pangeran Bajul Lautan itu nggak masuk ke sini deh. Itu di sana di Empang. Oh, dia mah Sistem jamak. Karena ya Pulau Cangkir nah kepungkurnya masih bener-bener di tengah laut sehingga haur jalan minuka dia teh. Orang teh takut masuk ke Pulau Cangkir teh karena tidak ada jalan. ya, Kalau kayak akses jadi kalau kita maksain ya harus dibukain baju celananya. Jadi artinya kita jalan tuh ngerobok apa? Air laut gitu ya. Jadi kepungkur mah orang jarah itu jarang yang berani masuk ke Pulau Cangkir. Oh, berarti Pak kapungkur mah gitu anu laut sana ya Pak. Laut di pulau laut. Pulau. Bener-bener pulau ya di tengah laut ya pulau itu. Jadi teman-teman jadi apa di sini tuh dulunya laut semua. Ketika ada orang ziarah ke sini tuh nggak bisa, susah ya Pak ya, harus melewati laut dulu. Nah, terus setelah mulai dibuka Pulau Cangkir mulai terbiang, mulai Allah Pulau Cangkir ini menyebar luas katakan seperti itu. Pulau Cangkir sekarang ada penghuninya segala macam tuh. Ya masih jalan kaki tuh dari Keronjo ke sini belum ada jalan itu. Belum ada masih jalan setapak, masih jalan suku. Masih. Nah, setelah dibuatkan rakit awal itu dibuat rakit untuk alat transportasi atau penyeberangan. Dari situ alhamdulillah mendapatkan sumbangsi dari para penyeberang. Tahap kedua dibuat perahu. Tahap ketiga alhamdulillah dari tanah Pulau Cangkir ini disatukan dengan daratan Keronjo dan sekaligus yang membuat jalan dari lapangan parkir sampai portal sana itu almarhumah garis besar orang tuanya Abah Ki Waslim itu dengan Ibu Haja Musyahar. Oh berarti apa namanya Abah kan dari awal pembangunan dari semenjak ini lautan itu tahu ya Pak? Udah ada di sini. Udah ada di sini berarti. Mun di etang di harita dugikeun kadin dan ayeuna Abah mah setengah abad lalu. 50 tahun lalu sudah di sini. Di sini. Ya. Ya. Bahasa umumnya Abah mah di sini itu tuan rumah. Tuan rumah. Gitu kan. Jadi benar ya Pak, jadi namanya kurang ngalestarikan teh kumaha carana tapi ketika pemikiran orang mah ini dibuat menjaga buat mereka juga terus menjaga kelestariannya sumur ini tapi suka ada salah kaprahnya salah paham eta terus ngage Abah ya Abah mah nasi buat kurang mencarekan kieu ulah titah kieu kenapa Pak anjeunna keneh ya Pak nya padahal mah tujuanna sanaos bari jeung nya Abah teh nyarekan logikana kieu Abah mah nyarekan jalmi eta mun dilogikakeun karena bahasa yang positif saya mah marahin orang itu tujuannya bukan sinis akan tetapi ngobatin ya kalau saya ngemarin kamu artinya kamu tuh saya obatin supaya kamu tidak keliru mau ujuk-ujuk Abah nyarekan lamun teu aya sababna bentar mohon gitu pan contohna kieu tos dikunci itu pintu ini tujuannya apa bukan berarti semata-mata untuk mencari keuntungan administrasi ya karena itu tadi tapi kadang-kadang saya mata anu mancat jang mancat ya, ada yang mancat Bang ada sering mancat ke sininya Pak non teh sebaiknya rombongan Pak mancat kan pan ke kuping ku Abah itu sepertinya ini di sumur ada yang keberes nih bener mancat ke dia wajar meureun amun Abah kudu ngomong Dek apa kamu tidak tahu tuh di sana ada bacaannya tuh ada nomor teleponnya itu pusat sejarah Pulau Cangkir jangan dipakai main-main kamu tujuannya ngambil air itu untuk apa
yang dicari dari rumah mau ke Pulau Cangkir mau apa, kan gitu. Sekarang kalau kelakuanmu seperti ini, yang kamu dapatkan apa? Sekarang nih buktinya apa yang kamu dapatkan? Cek ngomong sombong nama, orang siata diomelan. Padahal kalau dibalik, daripada itu, dari mana Abah bisa berbicara seperti itu? Kan dari dia. Iya. Nah, tapi silakan. Terus ini Pak, apa namanya, berarti yang membuat sumur ini tuh siapa ini Pak? Wawalan bisa. Jadi memang dari dulu ini udah ada. Ada. Mungkin bisa dikatakan ini apa namanya, Sulanjana. Sulanjani. Itu seperti apa Pak? Karena memang ayat di sejarahnya. Ada sejarah Ya, ada ayat di sejarahnya. Jadi Sulanjana itu memang tadinya tinggal di sini apa gimana Pak? Hari masalah kalinya nama nyari nukituan mah sebabnya kan hijrah. Jadi Abah tewantun kami kita sekalinya mah ya lah kayak pasti nggak anu pasti mah seperti sekarang mah awali Allah Pangeran Jadi Lautan di Pulau Cangkir aya ayeuna di itu aya deui di mana Pak? Pangeran Jadi Lautan. Kami Pangeran Jaga Lautan teh mau menguasai Pulau Cangkir apa semata? Ari Pangeran Jaga Lautan eta kan kapumpulna putra Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau Harita teh sebagai panglima laut, justru eta julukanana Pangeran Jaga Lautan. Abdi ge sempat gini Pak Pangeran Jaga Lautan, anaknya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Cucuna Gunung Jati juga. Mun sakitu tuh Cirebon. Nami aslinya saha? Nami aslina nyaeta Syekh Ali Udin. Oh, Syekh Ali Udin. Bahkan di Pulau Cangkir teh aya 3 julukan, aya Pangeran Jaga Lautan, aya Pangeran Sabarang Lor, aya Pangeran Beulah Sangsa. Eta keneh jaminanna. Cuma aya gelar-gelarna banyak. Kunaon anu hadiahna Pangeran Jaga Lautan? Karena beliau adalah seorang lasmana atau raja di laut, panglima laut. Hari Pangeran Jaga Laut, hari Pangeran Sabarang Lor pernah ayana teh di ujung kaler. Ieu teh hari Pangeran Beulah Sangsa jenazah pada waktu harita mendampar di daratan Pulau Cangkir ieu. Ngan pada umumna ayeuna jalmi hadiahna khususanana Pangeran Jaga Lautan. Jadi apa namanya Pak? Jadi kita paham nih, nanti kan ini kan kenapa saya membuat video seperti ini, buat dokumentasi juga saya gitu, ataupun buat masyarakat yang ingin berkunjung ke Pulau Cangkir, jadi biar tahu sejarahnya seperti apa. Terus ketika kita mau ke sini itu ada sopan santunnya harus seperti apa, harus kita mengunjungi siapa dulu nih gitu ya, jadi tidak asal masuk aja gitu ya Bah ya. Jadi saya juga alhamdulillah Bah di sini terus disambut baik sama Abah. Pas pemerangan Abah nuju aya di dia. Alhamdulillah. Kita kan abdi kan teu upami Abah saya mah manginten abdi deui gitu ya. Alhamdulillah. Tas 3 dinten memang standby selalu di PC gitu di dia. Kalau tadi mah aman wae tah. Yang telepon saya di dia. Ya eta tadi kadang-kadang masuk mungkin ya. Sok kadang aja. Jadi laku upami mereka dia teh kedah telepon lah sebenarnya. Justru abang ge bade nyeres kitu. Isu jaga ning peketo pilih aya kepriogian anu sifatna detail. Telepon lah pilih abahnya dua dulunya ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kita akan berkunjung ke Pulau Cangkir, khususnya ziarah ke sumur kembar ini, ada baiknya ketika pajudikannya tidak ada, jangan asal masuk. Lebih baiknya kita menunggu beliau ataupun mengontaknya beliau sebelum mau ke sini, ataupun kita sebelum jalan ke sini itu kita udah janjian dulu ya Bang. Telepon lah, jadi supaya pajudikan lagi aya di dia gitu, abah naganya banyak. Jadi pada abah naga enak begitu juga datang ke dia kayak jalmi gitu, bisa ngelarai gitu. Jadi berarti
khasiat ini tuh kalau kita niatnya baik ya insya Allah dengan baik juga ya Pak ya. Ya, yang pasti apapun yang kita lakukan pada hakikatnya semata-mata Gusti Allah ya. Leras ya. Jadi artinya begini, kalau memang tujuannya apalah gitu, disertai dengan ikhlas, ridho, kebaikan, itu jaga atau mustajabah bakal kayaknya kehadiran dari kebaikannya gitu. Justru eta abah teh ngamankeun ruang lingkup prasejarah sumur kembar ini bukan berarti semata-mata untuk Disebutkan ya, Pak, ya. mau sanes gitu. Karena itu dilestarikan, Ya. dijaganya bagi tembok seperti itu demi malarannya kakeknya Ya gitu. Insya Allah. Jadi tidak ada unsur yang lainnya tidak ada di balik kepentingan, untuk pribadi tidak ada. Intinya begini, Bapak, Ibu, keluarga Abah membuka Pulau Cangkir ini bukan untuk kepentingan pribadi akan tetapi untuk kepentingan semua umat. Sekarang bukti siapa saja dulu yang membuka Pulau Cangkir ini, tapi setelah Pulau Cangkir sudah bangun dari tidurnya, banyak orang yang mendapatkan uang, keuntungan dalam arti kata. Padahal kalau ditanya, berapa lama kamu ngabdi di Pulau Cangkir? 30 jawabanana, non 30 nana, koek dalam arti tidak akan bisa menjawab. Tapi kalau saya fakta, justru saya berbicara kalau saya ditanyakan sama siapapun tentang Pulau Cangkir, jangan baru manusia, dewa sekalipun kalau bertanya tentang kronologis Pulau Cangkir. Jadi seharusnya kalau niat Bapak ngambil keuntungan bisa aja ya Pak ya. Kunaon? Jadi iya, jadi kalau misalkan sangat mulia, sangat baik Bapak Yudika ini kalau misalkan dia niat mencari keuntungan, kenapa nggak dari dulu gitu ya Pak? Iya, iya. Maka sekarang boleh dibuktikan besok atau suatu saat masih ke Pulau Cangkir. Ulah karak bawa motor, ulah karak bawa mobil hiji, 10 mobil, heugeur bejakeun, are ka imana Yudika, mau aya jelema nu wani minta duit 10.000 atau 20.000. Emang saha eta nu ngejieuna? Iya. Cuman abah tuh sudah lakum di hidup. Toh hidup tuh bukan sekarang saja. Berarti Abah teh asli di dia Pak. Asli mah konjo. Asli konjo. Cuman di Pulau Cangkir ini setelah Mahaji sudah tidak ada, Bapak sudah tidak ada. Jadi bahkan abangnya kapungkur urusan santri pemuragan, anu Cirebon, Muhyiddin, Mbah Umar, ada santri di Jampang, di mana, kumpul di Pulau Cangkir pikir penyempurnaan atau pikir penyandakan SK-nya selami 42 ditentukan lulusan gitu. Jadi jangan punya kali itu sering air jarang juga Pak. Hari-hari apalagi malam Jumatnya Pak. Malam Jumat. Air malam Jumat pada umumnya nu tawasul, air dinten 1 Minggu siang ya di antaranya 3 bagian. Paling gitu aja. Mangga. Saya juga hatur nuhun Sami-sami. Sambut baik saku Pak Yudika. Mugi-mugi ka payuna biasa adiri. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi abdi kali teh sanajan hoyong amang jadikan aya silaturahmi Pak Yudika terus mengenal sejarah. Terus mengenal sejarah nih terjadinya sumber kembar dan silsilahnya sumber kembar itu seperti apa tadi kan Bapak udah jelaskan. Jadi mudah-mudahan nanti ketika ada orang yang lihat video ini ataupun mau main ke sini ya harus punya sopan santun dengan niatan baik ya Pak. Apalagi kalau kita ingin mandi ataupun mengambil airnya ya Pak ya harus ada izin dari Bapak Yudika dengan niatan baik ya insya Allah baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Pami jahatnya Ya, malah sila. Justru silakannya kira-kira kita. Justru pernah kepungkur ge terbit di televisi, pernah cuma tos lami tadi ke tos tahunan. Mudah-mudahan ya Pak upami tos di ieu kan janten teh upami masyarakat bade ka dieu teh mungkin kan heueuhnya jadi urang ka dieu teh kudu aya nyimuan helas ieu gitu. Jadi upami Pak Yudika mah sanes maksudna sanes hoyong milari keuntungannya Sanes. Jadi Pak Yudika itu pengen tata ramana kedah gitu lah.
ada step by stepnya Gitu. ketika mau masuk ke sumurnya itu harus kemana dulu ya Pak ya? Kan aya prepaus kasar lagi. Tempat peristirahatan itu kan ngudamel abahnya. Mohon. Tujuannya memang untuk peristirahatan para tamu. Berat. Tapi kalau kita ngajinya ngaji tauhid, jangan dulu kamu duduk di balai itu kalau belum pamit sama pemiliknya. Lobby. Itu yang faktanya. Faktanya itu. Tapi lamun abah kudu kadinya pasar amat ya jelema murid gitu Iya. Tapi paling tidak ya seperti itu. Saya buatkan tempat peribadatan, seperti masjid segala macam. Saya buat tempat peristirahatan. Tapi kalau dipakainya atau kalau digunakannya semau-maunya, kira-kira pemiliknya bagaimana? Jengkol Iya. itu hatena. Keras itu. Nggak selamun pemiliknya jengkol, si anu menang nanaon. Nah, jadi jangan begitu. Jadi tahu gitu. Hatur nuhun pisan ya Pak Judika ya tengah punten abdi tos ngagang waktosna Sami-sami. waktosna Pelaksananya perantos sonten. mohon Pak Judika ini juga mungkin ada acara ya Pak Mungkin. Judika ya. Mungkin. Sonten. Tos sonten kemah. Alhamdulillah Pak Sami-sami. Judika ya. Hatur nuhun pisan abdi ya Pak Judika tos di naon namina tos disambut baik Sami-sami. Pak Judika mugi-mugi kep kapayuna janten wargi kurang deh gitu. Alhamdulillah. Mohon janten gitu aja teman-teman apa namanya penelusuran sumur kembar ini yang ada di Pulau Cangkir. Kalau teman-teman misalkan mau ke sini ataupun mau ziarah ke sumur Cangkir ini yang letaknya di Kronjo, Kabupaten Kronjo ya Pak ya. Mangga sok silakan ke sini asal dengan tata lama, silakan hubungi dulu Pak Junaidi. Nanti juga ada nomor teleponnya di sini dia Pak ya. Jadi jangan asal masuk aja. Jadi segitu aja penelusuran saya kali ini bersama saya Gisel Roso dan juru kunci Judika. Bapak Judika selaku juru kunci Pulau Cangkir ya Pak ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ketika saya ada salah kata Pak. Saya tutup aja ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.